Wijayanti, salah satu agen dari Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa manfaat tentang emas. Alasan saya memilih materi kali ini yaitu karena banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat, antaranya banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi inflasi. Sangat mudah menjual emasnya ketika ada kebutuhan yang mendesak. Gaji naik, tetapi kebutuhan tidak tercukupi. Salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Asetnya tidak meningkat, bahkan menurun. Baiklah, kita masuk pada manfaat emas yang pertama, yaitu safe haven. Apa sih yang dimaksud dengan safe haven? Safe haven itu adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau adanya gejolak geopolitik. Contohnya ketika terjadi pandemi COVID-19, harga emas mencapai rekor tertinggi, bahkan mampu menembus angka 1 juta rupiah. Simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai aset kita terjaga, bahkan cenderung naik. Baiklah, manfaat emas berikutnya yaitu multiple use. Apa sih maksudnya multiple use? Yaitu satu emas kita bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Misalnya, kita mempunyai emas 50 gram. Nah, pada tahun 2010 kita membutuhkan biaya untuk sekolah. Kita gadekan tuh. Nah, kemudian kita tebus. Pada tahun 2013 kita butuh lagi untuk biaya modal bisnis misalnya. Nah, kita gadekan lagi. Setelah kita tebus, kita bisa mempergunakannya lagi. Misalnya di tahun 2016 kita membutuhkan kendaraan. Nah, bisa tuh kita beli dengan emas yang kita punya, lalu kita gadekan. Kemudian setelah kita tebus lagi, kita ingin menunaikan ibadah haji, kita bisa menggunakannya lagi. Misalnya di tahun 2020 kita gadekan lagi. Bagaimana jika kita butuh uang kemudian kita jual emas kita? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah emas yang kita punya terlepas, dan ketika kita ingin membelinya kembali harganya udah semakin naik. Maka ketika kita butuh uang, kita gadekan saja emas yang kita punya, tentunya di EOS Club, karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, termasuk pegadaian syariah. Kedua, prosesnya mudah. Ketiga, taksiran nominal yang kita terima jauh lebih tinggi. Yang keempat, biaya titip lebih murah. Yang terakhir, keuntungannya kembali kepada anggota. Maka satu emas yang kita punya bisa membiayai berbagai macam kebutuhan kita. Manfaat emas yang berikutnya yaitu harganya yang cenderung naik. Kita coba lihat pada tabel harga emas berikut ini. Pada tahun 1992 masih di angka Rp23.050. Pada tahun 1998 sudah mencapai Rp250.000. Nah, selanjutnya kita lihat pada tahun 2020. Di bulan Juli, emas sudah menembus angka 1 juta rupiah per gram. Jika kita melihat data harian bulan Agustus, bisa kita ambil kesimpulan bahwa harga emas hitungan hari naik turun itu wajar, sedangkan emas cenderung naik tiap tahun. Kapan sih waktu yang paling bagus untuk membeli emas? Waktu yang paling bagus untuk membeli emas adalah ketika ada uang. Kenapa bukan ketika harga naik atau turun? Karena jika kita berharap membeli saat harga turun, belum tentu ada uang. Jika kita takut beli saat harga naik, dari data yang sebelumnya kita pelajari, harga emas tuh cenderung naik. Jadi, jangan pernah menunda-nunda untuk membeli. Sekarang, kita perhatikan tabel harga kambing. Harga kambing pada tahun 2000
Ketika itu harga 1 ekor kambing Rp340.000. Harga dinar 1 kepingnya Rp268.000. Maka untuk membeli 1 ekor kambing dibutuhkan 1,27 dinar. Pada tahun 2020, harga kambing Rp2 juta atau setara dengan 0,47 dinar. Harga barang jika kita konversikan dalam bentuk emas akan stabil, bahkan cenderung turun. Nah, selanjutnya kita lihat tabel haji dan umroh. Pada tahun 2005, biaya haji sekitar 23.500.000 atau setara dengan 174 gram. Namun ketika tahun 2020, biaya haji mencapai 35 juta. Akan tetapi, jika kita konversikan dengan emas, hanya membutuhkan 34 gram. Wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Semakin lama menunda, artinya kita tidak serius dalam mempersiapkan masa depan keluarga kita. Maka, emas adalah tabungan. Bermanfaat emas dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.